Saya adalah Fauzan. Saya bekerja sebagai tim penuntut KPK. Dapat dibilang, saya mendapatkan pekerjaan yang sudah menjadi impian saya sejak muda. Dikarenakan saya sudah muak dengan kelakuan para koruptor negara ini. Dan selama bekerja di KPK, dalam beberapa tahun ini, saya sudah menjadi bagian dalam mempenjarakan beberapa koruptor. Lalu, pagi ini saya pun datang ke kantor. Seperti biasa, sebenarnya tidak pernah ada hari yang biasa jika Anda bekerja di KPK. Tapi kita katakan saja, pagi ini serasa normal-normal saja. Lalu, sesampai saya di depan kantor, saya melihat sosok yang tidak asing. Selamat pagi, Pak Fauzan. Ini adalah Bu Ruby. Beliau dari bagian tim penyelidik. Tanpa informasi dan intel dari tim beliau, tentu kami tidak dapat menentukan target yang akan kami selidik dan tuntut. Biasanya, jika beliau sudah muncul di depan kantor saya pagi-pagi begini, itu artinya beliau sudah mendapatkan target besar. Selamat pagi, Bu Ruby. Kalau saya tebak, Anda baru saja mendapatkan target baru. Mari kita bicarakan di dalam. Kami pun masuk ke dalam ruang rapat, di mana beberapa orang dari tim penyelidik sudah berkumpul. Lalu Bu Ruby pun menjelaskan. Jadi, setelah kami selidiki Bu Menteri Novia selama berbulan-bulan, kita akhirnya mempunyai cukup bukti untuk menuntut dia. Wah, sudah saya duga. Target kali ini adalah target besar ya. Kali ini kita harus menuntut seorang menteri loh. Oke kalau gitu. Bu Ruby tolong kirimkan seluruh bukti yang ibu temukan ke saya. Agar selanjutnya bisa saya proses. Baik, Pak. Tim saya akan segera kirimkan file-file dan bukti-bukti untuk memproses kasus ini. Namun, saya harus memberitahu Anda. Kemungkinan tersangka akan menyewa pengacara yang hebat. Jadi, seperti biasa, tolong koordinasi terus dengan kami. Oke, baik Bu Ruby. Saya tunggu ya. Seketika itu juga, saya langsung mengumpulkan tim saya untuk segera menahan dan menuntut Bu Menteri Novia. Dan besok malamnya kami pun memanggil dan menahan Bu Menteri. Lalu kami pun menginterogasi beliau. Jadi apakah Ibu mengakui segala tuduhan yang kami ajukan ini? Sudah jelas itu tidak benar. Yaudah kalau gitu, silakan Ibu jelaskan bukti-bukti aliran dana ini. Bisa saja itu Anda yang rekayasa untuk menyerang saya secara politik. Loh, semua bukti yang kami sodorkan ini adalah bukti konkret Bu, yang sudah kami kumpulkan dan kami susun secara seksama. Gak mungkin loh kami merekayasa semua ini. No comment. Oke, kalau begitu saya siap meladeni pengacara Anda. Pernyataan demi pernyataan saya lontarkan. Tapi seperti kebanyakan tersangka, pada akhirnya mereka hanya diam atau menjawab no comment. Sudah cukup Anda menghabiskan waktu saya. Saya tidak akan berkomentar lebih banyak. Saya ingin menggunakan hak saya untuk menggunakan pengacara. Oke, kalau maunya begitu, saya siap meladeni pengacara Anda. Lalu, besoknya pengacara beliau yang memiliki reputasi tinggi itu pun akhirnya datang. Baiklah, kalau begitu kita langsung to the point saja. Bagi saya yang sudah lama berada di dunia hukum, jujur saja, bukti-bukti yang Anda sodorkan ini sangat lemah. Dan jika Anda tetap akan menuntut klien saya sangat percaya diri akan memenangkan kasus ini di pengadilan. Dan jika Anda kalah di pengadilan, siap-siap saja Anda menanggung akibatnya. Mulai dari reputasi KPK yang rusak, sampai dengan kemungkinan ditutupnya KPK oleh Pak Presiden.
Saya berani berbicara seperti ini karena yang Anda tuntut adalah seorang menteri. Dengan bukti seperti ini, jangan harap Anda dapat memenangkan kasus ini di pengadilan. Sesuai dugaan saya, pengacara ini memang sesuai dengan reputasinya. Dan seperti dugaan saya, untuk menuntut seorang pejabat itu tidak mudah, apalagi seorang menteri. Namun saya tetap percaya dengan kemampuan tim kami, yang menurut saya selama saya bekerja di sini, mereka tidak pernah mengecewakan saya. Lalu di tengah-tengah pembicaraan ini, handphone saya berdering. Tolong tunggu sebentar, Pak. Ya baik, silahkan. Saya pun meninggalkan ruangan, dan ternyata telepon tersebut dari Bu Ruby. Ya, halo Bu Ruby. Halo Pak, kami baru saja menemukan satu bukti lagi untuk kasus Bu Menteri. Paling lambat sore ini akan saya kirim. Oke, terima kasih Bu. Akan saya tunggu. Kalau bisa secepatnya langsung kabari saya ya. Saya yang tadinya sempat pesimis dengar perkataan pengacara tadi, sekarang mendapatkan kepercayaan diri baru setelah mendengar telepon dari Bu Ruby. Seperti dugaan saya harus yakin terhadap diri saya maupun tim saya untuk memberantas korupsi di negara ini. Lalu saya pun kembali ke ruangan. Mohon maaf soal tadi. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Jika Anda sangat percaya diri bahwa Anda dan klien Anda akan memenangkan kasus ini, maka saya pun akan tetap percaya terhadap kinerja tim saya. Mari kita selesaikan ini di pengadilan. Siap-siap saja Anda kalah di pengadilan. Sore itu pun saya menunggu bukti terbaru yang dijanjikan oleh Bu Ruby. Namun, masih belum ada kabar juga. Setelah hampir jam 9 malam, seseorang mengetuk pintu kantor saya. Dia adalah salah satu anggota muda tim penyelidik Bu Ruby. Pak Fauzan, gawat ini Pak. Bu Ruby baru saja diserang saat perjalanan menuju ke sini. Sekarang, dia sedang dirawat di rumah sakit. Kondisinya kritis. Apa? Yaudah, ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Kami pun langsung bergegas ke rumah sakit. Namun, sesampainya di rumah sakit, Bu Ruby sudah dinyatakan meninggal dunia. Indri, coba tolong ceritakan ke saya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, tadi itu kita baru saja mendapatkan bukti hasil penyadapan telepon Bu Menteri. Dan di dalamnya terdengar jelas Bu Menteri menyebutkan semuanya bisa diatur kalau ada duitnya. Lalu dalam perjalanan ke kantor Bapak, ada mobil mencegat kami. Turun 3 orang dan membawa senjata api. Seketika itu pun Bu Ruby langsung membuang kartu memori yang menyimpan bukti penyadapan itu tanpa terlihat oleh 3 orang tersebut. Lalu mereka bertiga menganiaya Bu Ruby untuk mengetahui di mana bukti yang baru saja didapatkan itu. Namun Bu Ruby tetap diam. Sampai akhirnya keributan itu pun mengundang polisi dan mereka bertiga kabur. Namun sebelum kabur, mereka bertiga menembak saya di bagian badan dan Bu Ruby di bagian dada. Astagfirullahaladzim, keterlaluan sekali mereka. Lalu bagaimana Pak? Apakah kita harus melanjutkan kasus ini? Tolong kasih saya waktu untuk berpikir. Dan tolong kumpulkan yang lain di ruang rapat besok pagi. Baik Pak. Hal ini membuat saya sangat kecewa. Saya tahu, bekerja sebagai anggota KPK itu berbahaya. Kita tidak tahu cara apa yang akan dilakukan oleh para penguasa yang terlibat kasus korupsi untuk menutupi dosa mereka. Tetapi, hal yang baru saja terjadi tetap saja memberikan efek shock terhadap saya. Saya pun tidak bisa tidur semalaman dan memikirkan kelanjutan kasus ini. Lalu, pagi pun datang.
Saya pun langsung bergegas berangkat dan masuk ke ruang kantor. Suasana suram dan muram pun sangat terasa. Setelah basa-basi dan berkomentar tentang kejadian semalam, saya pun berkata, Walaupun telah terjadi kejadian yang tragis seperti semalam, saya selaku ketua dalam kasus penuntutan ini akan tetap meneruskan kasus ini. Ingat, apapun yang terjadi, keadilan harus ditegakkan. Apapun yang terjadi, korupsi harus diberantas dari negara ini. Siapapun yang takut untuk melanjutkan kasus ini bisa mundur sekarang juga dan meninggalkan ruangan ini. Bagi kalian yang mundur, kalian tidak akan dipecat ataupun dihina. Silakan. oh luar biasa. Tidak ada satupun yang meninggalkan ruangan. Bahkan Indri yang kemarin terlihat shock nampak tegar pagi ini. Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan kasus ini. Kita lakukan demi Bu Ruby. Kita lakukan demi negara ini. Lalu siang itu, Indri, ayo kita cari memory card yang kemarin Bu Ruby buang. Siapa tahu memory card itu masih ada di sana. Karena itu bukti penting, bahkan bisa jadi bukti penentu. Memang tidak mudah untuk... Baik Pak, saya mengerti. Mari kita ke sana. Dia langsung memotong perkataanku, seolah untuk menunjukkan bahwa kejadian kemarin tidak ada yang membuatnya gentar. Lalu sesampainya di lokasi kejadian, oke, saya akan mencari sebelah sini, kamu mencari di sebelah sana ya. Baik Pak. Hari pun mulai senja. Kami pun masih belum menemukan memory card itu. Ya sudah, Indri, kita hentikan dulu pencarian ini. Tidak Pak. Saya tidak akan mengecewakan almarhum Bu Ruby. Akan saya temukan hari ini juga. Melihat kegilaan Indri, saya pun meneruskan pencarian memory card tersebut. Hari pun mulai gelap. Kami meneruskan pencarian menggunakan lampu flash yang ada di HP. Tidak terasa sudah pukul 10 malam. Namun... Ketemu Pak! Hah? Yang benar kamu? Oh iya, alhamdulillah. Karena sudah ketemu, ayo kita kembali ke kantor. Ayo Pak. Besokan harinya. Permisi Pak. Mohon maaf ganggu waktunya. Ini, ada pengacara Bu Menteri ingin bicara. Suruh dia masuk. Baik Pak. Sebelumnya saya turut berduka atas kepergian salah satu anggota Anda. Namun, saya rasa Anda sudah menemukan bukti baru, bukan begitu? Dan saya rasa Anda juga akan terus melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Oh tentu Pak, kami akan tetap melanjutkan kasus ini apapun yang terjadi. Baiklah, bisa kita bicara berdua saja? Saya pun memberi isyarat kepada Indri untuk meninggalkan ruangan. Lalu dia pun keluar. Baik, permisi. Karena sudah tidak ada gangguan, mari kita bicarakan soal penawaran. Penawaran? Tidak usah naif, Anda pasti sudah tahu maksud saya. Ya sudah, kalau Anda malu mengatakannya biar saya yang katakan. Bagaimana kalau Anda menerima uang yang saya berikan? Lalu Anda batalkan kasus ini. Jumlah uangnya? Katakan saja melebihi dari yang Anda impikan. Apa aja ya Pak? Saya tidak akan menerima tawaran seperti itu. Bukannya Bapak sendiri yang bilang Bapak sangat percaya diri akan memenangkan kasus ini di pengadilan. Bah, macam mana kau? Sudah saya duga orang-orang seperti Anda ini sangat munafik. Apakah Anda benar-benar akan menolak tawaran ini? Asal Bapak tahu ya, rasa keadilan saya lebih tinggi daripada rasa serakah saya. Saya akan tetap melanjutkan kasus ini. Kalau begitu, biar saya memberikan Anda satu kesempatan lagi. Lebih tepatnya, klien saya yang akan memberikannya. Silakan terima telepon ini. Ya, halo.
Halo Pak Paujan, saya hanya ingin mengkonfirmasi lagi mengenai penawaran yang pengacara saya berikan barusan. Jika Anda tidak mau menerima penawaran tersebut, siap-siap saja apa yang akan menimpa Anda dan tim Anda. Aduh Ibu, jawaban saya tetap tidak. Ketika kami setuju untuk bekerja di KPK, kami sudah tahu bahwa nyawa kami yang akan dipertaruhkan. Kami gak akan takut dengan tawaran atau lebih tepatnya ancaman yang Ibu bilang. Jujur saja ya, dengan Anda dan tim hukum Ibu melakukan hal seperti ini, malah membuat kami semakin yakin akan memenangkan kasus ini di pengadilan. Apa boleh buat? Kalau begitu mari kita lanjutkan di pengadilan. Mudah-mudahan sih tidak terjadi tragedi seperti sebelumnya lagi ya. Setelah kejadian itu, beberapa hari sudah berlalu. Besok pagi pengadilannya akan dimulai. Lalu malam itu saat saya akan pulang ke rumah, ada 2 orang yang menaiki motor melintas di samping saya. Salah satunya mengeluarkan pistol dan menembakkan ke arah saya. Namun untungnya tembakan tersebut meleset. Saya tidak tahu apa kejadian tadi memang dimaksudkan untuk membunuh saya, atau pihak tersangka ingin memberikan peringatan terakhir kepada saya. Namun lagi rasa keadilan saya mengalahkan rasa takut saya. Lalu keesokan harinya, mohon tenang, pengadilan akan segera dimulai. bukti demi bukti kami perlihatkan, fakta demi fakta kami beberkan. Pihak Bu Menteri pun mulai terlihat muram. Lalu pada akhirnya tim kami menunjukkan bukti kunci yang dipertaruhkan dengan nyawa Bu Ruby. Para hakim dan semua orang yang ada di ruangan pengadilan pun terkejut. Mereka sekakmat. Setelah melihat bukti-bukti yang sudah disodorkan, dengan demikian maka saya nyatakan saudari Novia bersalah. Wah, macam mana? Kami tidak terima banding Pak Hakim. Apa-apaan ini? Bukti mereka palsu. Itu tidak benar. Saya tidak terima. Saya tidak bersalah. Bagaimana pendapat Anda tentang putusan tadi? Apakah Anda puas? Oh tentu, saya sangat puas dengan hasil ini. Kasus ini menandakan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri ini. Lalu bagaimana untuk kedepannya, Pak? Dan pembunuhnya Bu Ruby dan percobaan pembunuhan terhadap Anda. Apakah Anda kapok untuk bekerja sebagai anggota KPK? Oh tentu tidak, kami tidak akan kapok. Kami tidak akan ada di sini hari ini kalau kami takut atau kapok. Memang kemenangan ini harus dibayar mahal oleh nyawanya Bu Ruby. Namun, justru kemenangan ini akan terus memicu kami untuk memenjarakan para koruptor yang merusak negara ini. Satu pertanyaan lagi, Pak. Tolong jawab pertanyaan saya. Untuk teman-teman wartawan, karena masih ada kasus lain yang harus diusut. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Sekali pertanyaan lagi, Pak. Lalu bagaimana dengan Akhirnya kasus ini pun selesai. Dan kasus pembunuhan Bu Ruby serta percobaan pembunuhan terhadap saya akan diusut oleh pihak kepolisian. Walau dengan dibayar oleh nyawa Bu Ruby, tetapi keadilan akhirnya telah ditegakkan. Dan dari kasus ini pun saya dapat melihat kegigihan generasi muda seperti Indri dapat membuat perbedaan pada negara ini. Ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi.